Pernah nggak kalian pengen untuk memulai sesuatu yang baru? Entah itu mau mengerjakan sesuatu, atau mau olahraga, atau mungkin membuat video YouTube seperti ini. Tapi selalu aja ya ada alasan untuk kita menunda itu. Ya misalnya karena capek, nggak ada waktu, alatnya kurang, motivasinya kurang, atau jangan-jangan ya kita cuma ngerasa lagi nggak pengen aja. Hai guys, saya Andreas dan saya adalah seorang psikiater. Dalam keseharian saya, ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Dok, kenapa ya? Saya tuh pengen melakukan sesuatu, udah tahu nih manfaatnya apa, tapi rasanya, susah banget buat ngerjainnya. Nah, guys, itu namanya adalah prokrastinasi, atau menunda sesuatu. Kira-kira kenapa ya kok seseorang bisa melakukan prokrastinasi itu? Sebenarnya guys, banyak banget alasan kenapa seseorang melakukan prokrastinasi. Dalam video ini, kita bakal bahas 3 hal yang mungkin menyebabkan kenapa seseorang melakukan hal tersebut. Dan bisa jadi, salah satunya adalah alasan kenapa kamu belum melakukan hal-hal yang selama ini pengen banget kamu lakukan. Yang pertama, mungkin sebenarnya kita nggak pengen melakukan hal tersebut. Loh, tunggu bentar, jadi bingung nih. Kan katanya kita pengen melakukan hal itu. Kenapa sekarang tiba-tiba dibilang, jangan-jangan kita nggak pengen melakukan hal tersebut? Jadi gini, ketika kita pengen melakukan sesuatu, mungkin kita tahu dan kita punya bayangan tentang apa yang mau kita lakukan. Tapi ada juga loh hal-hal yang kita nggak mau untuk lakukan. Misalnya, ambil aja olahraga. Ketika kita mikir mau berolahraga, kita semua tahu kok bahwa olahraga itu bagus. Semua dokter udah bilang bahwa olahraga bagus buat kesehatan, bikin badan kamu jadi bugar, berat badan terjaga. Tapi kalau seandainya semudah itu, maka kan semua orang sudah pasti bakal berolahraga ya. Kenyataannya guys, ketika kita ngomong tentang berolahraga, ada hal-hal yang nggak menyenangkan yang ngikut dengan aktivitas olahraga tersebut. Misalnya, capek, harus nyediain waktu. Dan yang ketiga, tentu saja harus berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Nah, mungkin kita mau berolahraganya, tapi kita nggak mau nih hal-hal ini. Kita merasa ini terlalu berat buat dilakukan. Jadi, ini yang membuat kenapa kita nggak melakukan tersebut. Bisa jadi juga ada keraguan tentang sebenarnya ini sesuatu yang benar-benar perlu nggak sih buat dilakukan. Atau jangan-jangan sekarang dengan nggak melakukan itu pun, saya sebenarnya nggak kenapa-kenapa juga. Alasan kedua, kita takut untuk melakukan itu. Bisa karena kita takut gagal, atau kita takut dengan judgement dari orang lain. Takut gagal ini menjadi salah satu alasan utama kenapa seorang menunda melakukan sesuatu. Walaupun ya katanya ada peribahasa nih, gagal adalah sukses yang tertunda. Kenyataannya kan hidup nyata nggak seindah peribahasa itu ya. Kita pernah ngalamin dong ketika kita mengalami kegagalan, yang ada malah kita disalahkan. Dianggapnya kurang berusaha, dianggapnya kita kurang mampu untuk itu. Dan apalagi dibilang nih bahwa harusnya kan kamu bisa berhasil. Sehingga akhirnya peribahasa ya tinggal peribahasa doang. Ketakutan akan dijudge orang ini juga membuat kita menjadi menunda melakukan sesuatu. Jadi dengan kita nggak melakukan itu, kan kita jadi nggak kelihatan buruk. Dengan nggak melakukan sesuatu, kita jadi tidak gagal, dan kita nggak bakal dijudge orang. Nah, akhirnya 2 hal inilah yang membuat kita jadi tidak melakukan sesuatu. Alasan ketiga, ketika kita menunda, kita memundurkan rasa sakit. Nggak ada orang yang suka mengalami rasa sakit. Jadi ketika sekarang kita dihadapkan dengan sesuatu yang nggak menyenangkan, kita akan berpikir, siapa ya yang bisa untuk mengerjakan ini? Tentu saja diri kita di masa depan. Jadi, menunda adalah proses kita memindahkan rasa sakit kita yang saat ini menjadi ke masa depan. Dengan anggapan, kita yang di masa depan adalah sosok yang lebih kuat, lebih pintar, lebih bijaksana. Sehingga kita percaya bahwa kita yang di masa depan lebih sanggup untuk menghadapi apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Sayangnya guys, ya kita yang di masa depan sebenarnya kan kita juga ya. Kita yang di masa depan bisa jadi nggak lebih baik daripada kita yang sekarang. Jadi, menunda atau memundurkan rasa sakit, pada akhirnya ya cuma menyerahkan rasa sakit itu ke diri kalian di masa depan, dan diri kalian di masa depan akan menjadi kesel karena diberikan tanggung jawab oleh diri kalian di masa lalu. Kok jadi bingung ya? Intinya, diri sendiri yang salah jadinya. Nah guys, setelah kita tahu bahwa 3 alasan tersebut yang mungkin membuat seseorang melakukan prokrastinasi atau menunda, jadi apa dong yang bisa kita lakukan sekarang? Yang pertama, kalau kita kurang yakin dengan apa yang mau kita lakukan, maka kita tumbuhkan keyakinan tersebut. Mungkin bisa dengan ngobrol sama orang yang sudah melakukannya, mungkin dengan mencari inspirasi, sehingga dari kita nggak yakin, kita menjadi lebih yakin. Yang kedua, kalau kita takut gagal, atau takut dijudge orang, atau takut hasilnya mengecewakan,
Karena guys, kadang-kadang nggak ada yang ngejudge kita, tapi kita yang ngejudge diri sendiri, dan kita khawatir bahwa hasilnya akan jelek. Cara untuk mengatasi pola pikir ini adalah justru dengan meyakinkan diri kita bahwa kalau kita mencoba sesuatu yang baru, hasilnya pasti bakal jelek. Ya karena gini, hasilnya bakal lebih jelek dibandingkan dengan apa? Bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan hasil kita yang berikut-berikutnya. Seperti halnya video ini guys. Ini adalah video YouTube pertama saya, dan saya yakin ya bahwa video ini pasti jelek dibandingkan dengan video-video saya lainnya yang nanti akan muncul di masa depan. Maka dari itu guys, dukung saya dengan like, comment, and subscribe supaya berikutnya saya lebih semangat untuk membuat video yang moga-moga kualitasnya lebih baik daripada ini. Yang ketiga, dengan menyadari bahwa menunda sebenarnya adalah memundurkan rasa sakit ke diri kita sendiri juga, ya mungkin sebaiknya kita mulai nyicil dari sekarang supaya rasa sakit ini nggak numpuk di kemudian hari. Karena kalau kita ingat-ingat pernah ya, kita juga menunda, terus akhirnya kita jadi menyesal, kita jadi gemes sendiri, aduh tahu gini aku nggak menunda. Maka dari itu, kita mencoba untuk menyicil sedikit-sedikit, atau ya lebih baik fokus lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang, walaupun itu nggak sempurna, ya daripada numpuk di masa depan kan. Oke guys, jadi itu adalah 3 alasan tentang kenapa kita menunda sesuatu, sekaligus juga bagaimana cara kita untuk menanganinya. Buat kalian yang punya ide, kalian mau melakukan sesuatu, maka jangan limpahkan itu ke diri kalian di masa depan, lakukan sekarang juga.